Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di Renungan Harian HKBP Cimahi Jalan Lurah pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1 dan ayat 2. Dan nauli hodang hulu pahon dan polama biar audi ngoluki nang peholong do jalan si boluson rodo hati uron sian langiti tung so halu pahon audo manogihon audo mangodihon tung so halu pahon audo magogoyon pos marohami padan nauli hodang hulu pahon ido haposilas marohati tondong nang dongan dan tarpangasahan olah Tuhan Yesus haporusaki tungso halu pahon audo manogihon audo mangondion tungso halu pahon audo margogoyhon pos marohami. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini yang sudah ditetapkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Bahenok kudohut tunasida sada padan pardamaian, padan salilingi-lilingai tunasida, jala ahu mardenggan basa tu nasida, huhut patabba nasida, jala paujak kudoha badioki di tonga-tonga nasida, rodi saleleng ni lelengna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini disuarakan oleh Nabi Yehezkiel pada saat bangsa itu berada dalam pembuangan dan akan segera berangkat ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang umat Israel. Ada dua hal yang ingin kita camkan, yang ingin kita pahami dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, perkataan firman Tuhan yang menyebut bahwa aku akan mengadakan perjanjian. Aku akan, dengan menyebut perkataan aku, maka kita dapat pahami bahwa inisiatif keselamatan itu, bahwa inisiator keselamatan itu, bahwa pemulihan umat Tuhan itu adalah berasal dari Tuhan Allah. Tuhan yang merencanakan pemulihan dan pemulangan bangsa itu dari negeri pembuangan Babel, sehingga kita mendapatkan anugerah. Maka
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keselamatan yang kita dapatkan itu adalah bukan hasil karya kita, bukan juga hasil kebaikan kita, bukan juga hasil atas usaha kita, tetapi semata-mata karena karunia Tuhan, semata-mata karena kasih Allah, kasih Tuhan yang menjadi pelopor, inisiator keselamatan dan pemulihan itu nyata bagi setiap kita. Yang kedua adalah bahwa perjanjian itu akan kekal, memberkati mereka dan memberikan tempat kudus bagi umat Israel. Saudaraku, ketika bangsa itu di pembuangan, mereka tidak punya kebebasan untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu dengan Allah, karena mereka dikekang oleh kekuasaan yang tidak menginginkan mereka untuk bersekutu kepada Tuhan Allah. Maka pemulihan itu mencakup kehidupan umat secara komprehensif, secara lengkap, secara sempurna, yaitu pemulihan, pemberian berkat dan bertambah banyak bagi mereka, dan sekaligus juga pemulihan rumah Tuhan, pemulihan tempat kudus Allah, sehingga bagi setiap mereka punya kesempatan untuk memuji Tuhan, punya kesempatan untuk memberi permohonan kepada Tuhan, dan mereka memiliki rumah Tuhan, mesbah Allah, Sion akan dipulihkan, dan sinagoge bait Allah akan dibangun kembali untuk menjadi simbol kehadiran wajah Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka saat ini firman ini menjadi sebuah penguatan, motivasi bagi kita untuk senantiasa berseru dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat kasih setianya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan tempat bagi kita untuk memuji Dia di dalam bait-Nya yang kudus, sehingga hidup kita yang saat ini dalam masa kesukaran ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan kuasa dari Tuhan, inisiatif dari Allah, kasih karunia dari Tuhan kita, maka dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita tidak jemu-jemu berdoa, memohon kepadanya supaya kesusahan ini segera berlalu. Karena kita tahu bahwa hanya oleh kuasa Tuhan saja maka dunia ini akan dipulihkan. Yang terpenting yang kita pahami melalui firman Tuhan hari ini adalah bahwa saudaraku, Yesus telah menjadi simbol perdamaian yang kekal bagi kita. Dengan Yesus yang menjadi manusia, mengajarkan dan mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia, dan mewujudkan kasih setia Tuhan di dalam kesengsaraannya di kayu salib, maka Yesus telah menjadi jembatan perdamaian kita. Maka mari kita berjanji kepada Tuhan. Maka mari kita mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Maka mari kita merawat janji kita kepada Tuhan dengan senantiasa hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan yang menjadikan kita semakin terdorong untuk menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah mengaruniakan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena janji Tuhan telah dinyatakan bagi setiap kami. Kami mohon Tuhan menguatkan kami untuk merawat, mengingat, melakukan perjanjian kami dengan Tuhan, yaitu bahwa Engkaulah Allah kami dan kami adalah umat ciptaan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami semakin seturut dengan kehendak-Mu, sehingga karunia yang telah kami terima dari Yesus menjadi jalan sarana bagi kami untuk semakin termotivasi untuk memuji Tuhan, sehingga dalam berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami menjadi jalan bagi kami memuji nama-Mu. Berkati hari ini
bagi setiap kami, supaya hari ini menjadi hari yang sungguh bersukacita. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik dan segala hal yang perlu, yang memberkati pekerjaan kami menjadi saluran kehidupan, yang menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, yang memulihkan kami dari kesukaran kami, terlebih memulihkan dunia ini dan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.